Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu lagi di dalam Renungan 79 dan puji Tuhan ini semua karena kemurahan Tuhan kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Dan sebelumnya kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu salam revival kita. Revival, saya berubah, saya berkarya dan saya menjadi berkat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk kita boleh berubah, kita boleh berkarya melayani Tuhan dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan renungan di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dan tema renungan kita saat ini adalah memilih untuk terpilih. Ya, penggambaran istri yang cakap di sini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada perempuan harus menjadi istri seperti apakah mereka dan istri seperti apakah yang akan dipilih oleh para lelaki yang bijak. Karena seringkali kita mendengar di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Nah, kehebatan istri di ayat ini disebutkan dengan kata cakap. Istri yang cakap itu di dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan hayil. Nah, diterjemahkan sebagai memiliki semua kebenaran, kehormatan, kekuatan untuk melakukan semua hal yang terdapat di dalam perikop ini. Yang pertama kita mau lihat tentang kekuatan. Jadi istri yang cakap memiliki kekuatan. Seorang wanita itu mempunyai kekuatan untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu sekaligus. Wanita di sini memiliki peran ganda. Nah, peran ganda ini ketika wanita atau istri ini berperan di dalam rumah dan mereka harus melayani suami, harus mendidik dan merawat anak-anak, juga menyiapkan segala sesuatu kebutuhan yang di dalam rumah ini perlukan. Dan juga menjadi menteri keuangan. Jadi perencanaan keuangan juga ada di tangan seorang istri. Dan ketika istri atau wanita ini berada di luar rumah, mereka harus bergereja, melayani di gereja, juga buat mereka yang harus bekerja di luar rumah. Nah, istri yang cakap ini memiliki kekuatan untuk mereka bisa melakukan banyak hal sekaligus. Kemudian yang berikutnya, istri yang cakap itu juga memiliki kekuatan di dalam perannya menjadi penolong bagi suaminya. Seringkali wanita ini dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sosok istri ini seperti leher Bapak Ibu Saudara. Jadi leher bagi kepala. Tugas leher adalah menopang dan memberi kekuatan kepada kepala supaya tetap berdiri. Jika leher lemah, maka kepala pun akan goyah dan jatuh. Jadi kita tahu bersama bahwa leher ini memang ada di bawah kepala dan ketika leher ini tidak kuat, ya kepala ini akan tergeletak, akan jatuh. Jadi biarlah kita mau belajar menjadi istri yang cakap, istri yang memiliki kekuatan untuk melakukan segala sesuatu bisa dalam satu waktu dan kita juga memiliki kekuatan untuk menjadi penolong bagi suami kita. Kemudian yang berikutnya, setelah istri yang cakap itu memiliki kekuatan, istri yang cakap juga menjaga kehormatan. Nah, di sini kehormatan diri, saya boleh mencari artinya adalah nilai diri atau juga sama dengan menjaga nama baik diri dan harus bisa mengendalikan diri. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-1a, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar.
Juga di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi istri yang cakap, biarlah kita boleh menjaga setiap kehormatan kita. Yang pertama, menjaga di dalam karakter kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 saya bacakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hal-hal yang disebutkan di atas tadi, biarlah kita sebagai istri-istri yang cakap bisa terus memikirkan hal-hal yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita juga mampu mengendalikan di dalam perkataan kita. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Dan di dalam Amsal 31 ayat yang ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Apa yang kita perkatakan itu menentukan nilai diri kita. Kemudian kita juga mau belajar, kita sebagai istri yang cakap, kita mampu mengendalikan apa yang kita lakukan. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 dan ke-7. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kemudian di ayat yang ke-7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Pikirkan apa yang kita lakukan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kemudian yang berikutnya, selain kita bisa menjaga kehormatan kita dengan karakter kita, kita juga harus menjaga kehormatan kita dengan penampilan kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-9 saya bacakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau apapun pakaian yang mahal-mahal. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita kenakan itu adalah tanda kita menghormati diri kita sendiri dan kita juga menghormati orang lain yang kita temui. Dan biarlah kita menjadi istri yang cakap, yang tahu bagaimana harus berpenampilan. Bukan harus mewah, bukan harus mahal, tetapi biarlah kita mau belajar untuk berpenampilan yang rapi, yang baik dipandang oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Untuk bagian yang berikutnya, istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah, di sini dikatakan, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wanita itu mempunyai nilai yang tinggi, bahkan lebih dari permata. Nilai yang sama diberikan kepada hikmat. Wanita yang bijaksana adalah wanita yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi wanita yang cakap itu perlu memiliki karakter yang paling mendasar, yaitu takut akan Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, renungan firman Tuhan saat ini tidak hanya saja ditujukan kepada para istri atau kepada para wanita, tetapi juga kepada para suami dan para pria-pria, calon-calon suami yang bijaksana. Istri yang cakap itu sukar ditemukan, ia lebih berharga daripada intan berlian. Ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, poin yang sama yang bisa saya sampaikan saat ini adalah ketika para suami ini memiliki hati yang takut akan Tuhan, di situ adalah dasar utama yang harus dimiliki. Karena takut akan Tuhan, kita akan memiliki hikmat untuk bisa memilih atau menentukan dan menemukan wanita yang cakap. Nah, bagi yang sudah
mempunyai istri, biarlah dengan takut akan Tuhan kita bisa membersamai istri kita untuk menjadi istri yang lebih cakap lagi. Puji nama Tuhan, dan biarlah dalam kehidupan rumah tangga kita boleh menjadi orang yang mau memilih menjadi cakap, supaya kita juga menjadi orang yang terpilih bagi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita saat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksiannya, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah dengan mendengarkan renungan kami saat ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap hati kami, memberkati setiap pikiran kami, supaya kami boleh belajar lagi menjadi istri-istri yang cakap, dan kami boleh menjadi suami-suami yang berhikmat, yang bijaksana kepada Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga, Tuhan Yesus Kristus, tolonglah agar dalam hidup kami, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dapat seia sekata dan jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya erat bersatu dan sehati sepikir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.